Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan ribuan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, diiringi dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-11 ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, pada para sahabatnya, para pengikutnya yang konsisten, yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, teman-teman, solih-solihah, saudara-saudaraku semua yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat gak nih teman-teman semua puasa di hari ke-11 ini? Mudah-mudahan masih semangat ya, karena memang kita berpuasa karena Allah, dan nanti kita akan mendapatkan ganjaran khusus ya dari Allah Subhanahu wa taala atas puasa yang kita laksanakan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustadz akan menyampaikan atau mengutip hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulullah azza wa jal as-sawmu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli wa sawmu junnatun wa lis-shaimi farhatani farhatun hina yaftaru wa farhatun hina yalqa rabbahu wala khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Rawahul Bukhari wa kadzalika Muslim wa Malik wa Tirmizi, An-Nasa'i wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah ya teman-teman. Jadi pada hadis qudsi ini kita sama-sama mengambil pelajaran teman-teman ya. Kita sama-sama mengambil hikmah daripada puasa yang sedang kita jalankan sekarang, di mana dijelaskan pada hadis qudsi ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jal berfirman, puasa itu untukku, puasa itu untuk Allah, dan aku yang akan memberikan ganjarannya disebabkan seseorang menahan syahwatnya, makannya serta minumnya karenaku. Tuh ya, puasa itu hakikatnya karena Allah teman-teman ya. Penting kita meluruskan niat ya, membenarkan niat bahwasanya puasa yang kita laksanakan ini
semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dan bukan untuk yang lain. Ya. Karena di sini puasa itu ibadah yang tersembunyi, teman-teman. Perlu dipahami bahwasanya ibadah puasa kita ini yang sedang kita jalankan ini ibadah tersembunyi. Ya. Di mana orang-orang itu tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Dan bulan puasa pun tidak menjadi jaminan, ya. Tidak menjadi jaminan bahwa seseorang itu berpuasa. Kenapa? Bisa jadi ketika sahur dia ikut sahur, tapi siang hari dia bolong puasanya. Karena dia minum atau makan dengan sembunyi-sembunyi, tidak dilihat oleh orang lain. Tapi dia lupa bahwasanya Allah melihat, bahwasanya dia membatalkan puasa. Dan maghribnya dia ikut berbuka puasa bersama. Jadi tidak ada jaminan. Jadi yang tahu hanya kita yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, puasa itu ganjarannya khusus, Allah yang memberikan. Kalau kita berpuasa karena Allah, nanti kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wasaumu junnatun, dan puasa itu perisai, teman-teman. Di mana puasa itu kalau orang yang berpuasa biasanya dia akan menahan diri dari berbuat dosa, ya, berbuat hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dengan demikian, puasa itu menjadi tameng, ya. Puasa itu menjaga diri kita. Dan kita akan merasakan manfaatnya ketika kita berpuasa, di mana kita lebih banyak berzikir, lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat daripada puasa itu sendiri, ya. Dan selanjutnya, walishoimi farhatani. Jadi orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Kebahagiaan yang pertama yaitu ketika dia berbuka puasa. Coba sekarang saya tanya teman-teman, bagaimana rasanya ketika buka puasa yang ditunggu-tunggu dari pagi, siang, sore. Nah, apalagi anak-anak nih ya, yang biasanya kalau sudah masuk waktu asar, masuk waktu jam 5 tuh selalu nanya tuh, Umi, Abi, masih lama gak sih bukanya? Nah, udah jam berapa sih? Gitu ya, berapa jam lagi, berapa menit lagi, gitu ya. Yang selalu ditanyakan pasti waktu berbuka. Karena memang waktu berbuka itu suatu kebahagiaan, teman-teman, ya. Tidak dipungkiri, semua bahagia ketika mereka berbuka puasa. Karena mereka sudah menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai maghrib, ya. Jadi itu kebahagiaan yang pertama yang kita raih di dunia. Adapun kebahagiaan yang kedua yaitu kita raih ketika di akhirat, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpuasa karena Allah, ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan yang selanjutnya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah ketimbang bau minyak misik atau kasturi. Ya teman-teman ya, hakikatnya bau mulut orang puasa itu yang mungkin secara zahir ya kita merasa tidak enak bau mulut orang yang puasa. Tapi di sisi Allah sebenarnya itu lebih harum, lebih baik dibanding aroma minyak misik dan kasturi. Minyak misik itu wangi, teman-teman ya. Minyak misik wangi dan minyak kasturi juga wangi ya, wanginya khas. Tapi di sisi Allah lebih baik dan lebih wangi bau mulut orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika teman-teman berpuasa karena nanti akan dikasih hadiah, kita anggap hadiah itu sebagai motivasi dan sebagai bonus ya nanti di hari raya. Jadi jangan sampai kita niat puasa karena ingin hadiah ya. Kita puasa hanya ingin mendapat ridha Allah. Itu yang menjadi catatan penting pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya.
apa yang tadi Ustaz sampaikan, apa yang sama-sama kita pelajari pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena itu datangnya dari Ustaz sendiri, dan bila yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Ustaz, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah puasa sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.